Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penelitian kuantitatif dan terima kasih kepada Dr. Intan Kusumawati MPD telah memberikan waktunya. Eh, Tanpa lama-lama, mari kita mulai. Oke. Apa itu penelitian kuantitatif? Metode penelitian yang menggunakan data numerik dan analisis statistik dan bertujuan menguji teori, hubungan, atau pengaruh antar variabel. 3. Bersifat objektif, terukur, dan sistematis. 4. Menurut Creswell 2018, menguji teori objektif melalui pengukuran numerik. Dan yang kelima, menurut Sugiono 2022, meneliti populasi atau sampel dengan instrumen terstandar untuk uji hipotesis. Lanjut. Lanjut ke ciri-ciri penelitian kuantitatif. Yang pertama ada objektif dan terukur. Yang kedua menggunakan instrumen terstandar, kuesioner, tes observasi terstruktur. Yang ketiga data berupa angka. Yang keempat analisis statistik untuk uji hipotesis. Yang kelima ada sampel representatif. Yang keenam ada berorientasi hasil atau outcome oriented. Yang berikutnya ada prosedur sistematis dan dapat digeneralisasikan. Dan lanjut ke Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian kuantitatif. Rumusan masalah merupakan pernyataan yang menjelaskan fokus penelitian secara spesifik dan operasional dalam penelitian kuantitatif. Rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif umumnya berbentuk pernyataan penelitian yang dapat diuji melalui data empiris dan analisis statistik. Nah, rumusan masalah pada penelitian kuantitatif dibedakan menjadi 3. Yang pertama, deskriptif atau menggambarkan fenomena, yaitu pernyataan yang bertujuan mendeskripsikan variabel mandiri atau tunggal tanpa mencari hubungan atau perbandingan. Yang kedua, komparatif atau membandingkan kelompok, yaitu pernyataan yang membandingkan 2 atau lebih kelompok sampel. Kemudian yang ketiga, asosiatif atau mencari hubungan pengaruh, yaitu pertanyaan yang mencari hubungan antara 2 variabel atau lebih. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah arah dari kegiatan penelitian yang menjelaskan apa yang ingin dicapai atau dibuktikan oleh peneliti. Nah, secara umum, tujuan penelitian kuantitatif dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ada tujuan deskriptif untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena. Yang kedua, tujuan komparatif yang bertujuan untuk membandingkan 2 kelompok atau lebih. Yang ketiga, tujuan korelasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel. Dan yang keempat adalah tujuan eksperimental, yaitu untuk menguji pengaruh variabel bebas tanpa variabel terikat. Kita lanjut ke desain penelitian kuantitatif. Desain penelitian kuantitatif adalah rancangan atau kerangka sistematis yang digunakan untuk mengatur jalannya penelitian agar hasilnya valid dan reliable. Desain penelitian kuantitatif ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada deskriptif. Penelitian deskriptif ini tujuannya untuk menggambarkan fenomena atau karakteristik tertentu berdasarkan data numerik tanpa menguji hubungan antar variabel. Yang kedua ada korelasional. Penelitian korelasional ini menganalisis hubungan atau keterkaitan antar 2 atau lebih variabel. Yang ketiga ada penelitian komparatif.
Penelitian komparatif bertujuan membandingkan dua atau lebih kelompok untuk mengetahui perbedaan di antara mereka. Yang keempat ada eksperimental. Penelitian eksperimental menguji hubungan sebab akibat antar variabel dengan cara memberikan perlakuan kepada kelompok eksperimen dan membandingkannya dengan kelompok kontrol. Yang kelima ada kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental ini hampir sama dengan eksperimen, namun tidak menggunakan pengacakan atau randomisasi dalam penentuan subjek penelitian. Yang keenam ada penelitian dan pengembangan research and development, bertujuan untuk menghasilkan produk tertentu, misalnya media pembelajaran, instrumen atau model pembelajaran, dan menguji efektivitasnya secara kuantitatif. Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan individu, objek, atau peristiwa yang menjadi subjek utama penyelidikan yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Misalnya, contoh dari populasi ini ialah akan melakukan penelitian di sekolah X, maka sekolah X ini bisa kita sebut dengan populasi. Berdasarkan sifatnya, populasi ini terbagi menjadi dua, yaitu populasi homogen dan heterogen. Nah, homogen ini merupakan unsur-unsur yang memiliki sifat relatif yang sama, sedangkan heterogen adalah populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang beragam atau bervariasi. 2. Sampel. Nah, sampel ini adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk tujuan observasi atau peneliti. Contohnya, misalnya tadi kita kan ngambil contoh dari peneliti di sekolah X, maka sekolah X ini merupakan populasi. Sekolah X ini mempunyai sejumlah orang atau subjek dan objek lain yang bisa kita sebut dengan sampelnya. Kriteria sampel responsif ialah sampel yang baik dalam penelitian kuantitatif harus memiliki sifat representatif terhadap populasi, artinya mencerminkan sifat-sifat populasi semaksimal mungkin. Nah, kriteria representativitas dipengaruhi oleh 1. Homogenitas populasi, 2. Ukuran sampel, 3. Teknik sampling. Nah, teknik sampling atau teknik pengambilan sampel merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Baik, masuk ke dalam pengumpulan data dan uji instrumen. Teknik pengumpulan data dan uji instrumen. Teknik pengumpulan data menurut Suriyat 2023 dan Yusuf 2018, dalam penelitian kuantitatif, kualitas data yang sangat bergantung pada instrumen yang digunakan dan prosedur pengujiannya. Tujuannya adalah memastikan data yang dikumpulkan berbentuk angka bersifat akurat, valid, dan konsisten, yaitu reliable. Kuesioner atau skala Likert atau angket. Kuesioner adalah instrumen utama dalam penelitian survei kuantitatif. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi numerik tentang sikap, pendapat, perilaku, atau karakteristik individu dari populasi tertentu. Sedangkan format biasanya menggunakan skala Likert, misalnya skala 1 sampai 5 atau 1 sampai 7, yang memungkinkan responden memilih serangkaian kategori respon terstruktur, sangat setuju, dan netral. Misalnya contoh dari kuesioner skala Likert yaitu pernyataan guru yang selalu memberikan motivasi saat belajar. Misalnya 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral atau cukup, 4 setuju, 5 sangat setuju. Baiklah, kita lanjut di observasi terstruktur. Baiklah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, validitas isi atau konteks validity, sejauh mana instrumen mencakup semua aspek konsep yang diukur. Uji ini dilakukan oleh ahli atau expert judgment. Yang kedua ada validitas konstruk atau construct validity, sejauh mana instrumen mampu mengukur konstruk
teoritis yang dimaksud. Nah, pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan pedoman atau instrumen yang telah disusun sebelumnya. Data yang dikumpulkan berupa perilaku atau aktivitas yang bisa diukur. Contohnya, mengamati keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung. Nah, selain pengumpulan uji validitas, kita juga punya pengumpulan data yaitu uji reliabilitas, di mana pada uji reliabilitas ini terdapat dua lagi, yaitu Alpha-Cronbach dan Split-Holt. Nah, Alpha-Cronbach sendiri adalah uji yang paling umum digunakan untuk instrumen berskala yang digunakan dalam interval atau rasio dalam kuesioner. Instrumen dikatakan reliable jika nilai alpha Cronbach berada di atas ambang batas tertentu. Nah, data yang dinyatakan reliable yaitu yang memenuhi syarat. Menurut beberapa ahli, Ghazali 2014 menyatakan construct reliability itu dimulai dari rentang 0,70 atau lebih. Sedangkan untuk reliabilitas itu di rentang 0,60 sampai dengan 0,70. Nah, ini masih bisa dikatakan diterima dengan ketentuan apabila indikator dalam modelnya ini tadi baik. Nah, selain itu ada teknik Split-Holt atau teknik belah dua, di mana untuk menguji konsistensi internal dengan membagi instrumen menjadi dua dan mengkorelasikannya, kemudian menghubungkannya menggunakan rumus Spearman-Brown. Contoh, di Alpha Cronbach itu digunakan untuk melihat konsistensi jawaban responden terhadap item dalam kuesioner. Contohnya tadi, setelah kuesioner motivasi, belajar diujikan ke 30 responden. Hasil dari uji Cronbach Alpha ini tadi adalah 0,78 karena kurang dari sama dengan 0,70, maka kuesionernya itu dikatakan reliable atau konsisten. Contoh kedua itu tadi teknik belah dua, di mana umumnya item kuesioner ini terbagi menjadi dua bagian, misalnya kayak ganjil dan genap. Nah, lalu kedua skor ini tadi dikorelasikan. Contoh dari item 10 kuesioner, di mana item ganjil itu terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Berarti skor rata-ratanya adalah 40. Sedangkan dalam item genap itu terdiri dari 2, 4, 6, 8, hingga 10. Nah, hasil ini diberi skor rata-rata 42, di mana untuk menghitungnya kita tahu bahwa korelasi antara dua bagian menghasilkan nilai 0,85. Kemudian dihitung dengan rumus Spearman-Brown karena hasilnya lebih dari 0,70, maka instrumennya bisa dikatakan reliable. Selanjutnya kita lanjut kepada penyajian data pada penelitian kuantitatif, yaitu ada tabel, grafik, dan narasi penjelas. Tabel adalah cara menyajikan data dalam baris dan kolom. Setiap kolom biasanya memiliki variabel, sedangkan setiap baris memiliki observasi atau kategori. Kegunaannya menyajikan data secara struktur dan rinci, memudahkan perbandingan antara nilai, kemudian menyediakan informasi yang tepat dan mudah diakses. Cara membuat label yang baik yaitu yang pertama judul yang jelas, label kolom dan baris, satuan yang konsisten, dan juga total dan rata-rata. Kemudian ada grafik. Grafik merupakan representasi visual dari data. Grafik membantu dalam mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan dalam data. Jenis grafik yang umum digunakan yaitu grafik batang, cocok untuk membandingkan nilai antar kategori, kemudian grafik garis, ideal untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu, grafik lingkaran,
Berguna untuk menunjukkan proporsi atau presentasi dari keseluruhan. Ada kemudian histogram, menunjukkan distribusi frekuensi data, dan scatter plot, menunjukkan hubungan antar dua variabel. Contohnya grafik batang membandingkan penjualan produk dari berbagai kategori. Grafik garis menunjukkan pertumbuhan pendapatan perusahaan selama 5 tahun terakhir. Grafik lingkaran menunjukkan proporsi pengeluaran bulanan untuk berbagai kategori. Kemudian narasi penjelas. Narasi penjelas adalah penjelasan tertulis yang menyertai tabel dan grafik. Narasi ini membantu membaca memahami konteks, tren, dan implikasi dari data yang disajikan. Kegunaannya memberikan konteks untuk data yang disajikan, menjelaskan tren dan pola yang terlihat dalam data, menarik perhatian pada poin-poin penting, memberikan interpretasi dan implikasi dari data. Contohnya, tabel di atas menunjukkan bahwa kelompok usia 31-40 adalah kelompok yang pelanggan terbesar. Kesimpulan. Simpulan adalah ringkasan dari temuan utama yang diperoleh dari analisis data. Simpulan harus didasarkan pada bukti yang disajikan dalam tabel, grafik, dan narasi penjelas. Simpulan harus singkat, jelas, dan menjawab rumusan berdasarkan dari analisis statik. Kemudian dapat digerelasi untuk populasi. Cara membuat simpulan yang baik itu ringkas temuan utama, hubungkan dengan tujuan awal, hindari klaim tidak didukung, dan sarankan langkah selanjutnya.